Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Muhyiddin, mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro yang tergabung dalam tim 2 KKN Undip tahun 2021 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Daud Samsudewa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai KKN saya. Namun, sebelum saya mulai, apa sih itu KKN? Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Namun, karena kondisi pandemi saat ini, perlu diberlakukan berbagai penyesuaian kegiatan sehingga KKN harus dilakukan secara online di wilayah tempat tinggal masing-masing tanpa mengubah esensi dari KKN itu sendiri. Tema dari KKN kali ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN yang saya lakukan berlokasi di RW 02, Kelurahan Medan Ngisor. Kelurahan Medan Ngisor merupakan salah satu dari kelurahan yang berada di bawah wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Gajah Mungkur. Kelurahan Medan Ngisor memiliki luas wilayah seluas 104 hektar. Batas wilayah administrasi Kelurahan Medan Ngisor adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Petompon, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Medan Duur, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gajah Mungkur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sampangan. Jumlah penduduk Kelurahan Medan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur secara keseluruhan adalah sebesar 6.561 orang yang terdiri dari 2.214 kepala keluarga atau KK. Berdasarkan gender, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 3.189 orang dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 3.372 orang. Mayoritas masyarakat di kelurahan ini memiliki pekerjaan di bidang swasta. Kelurahan Medan Ngisor memiliki 5 wilayah rukun warga atau RW dan 30 rukun tetangga atau RT. Jika dilihat dari prasarana pendidikan yang dimiliki, terdapat 3 buah PAUD, 1 buah TK, 3 buah SD, 1 buah SMA, dan 4 buah perguruan tinggi. Mayoritas masyarakat Kelurahan Medan Ngisor merupakan lulusan SLTA. Akan tetapi, ada juga beberapa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi hingga strata 3 atau S3. Kondisi ini terkadang menyebabkan kesenjangan keaktifan di lingkungan masyarakat Kelurahan Medan Ngisor terkait dengan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam proses musyawarah kelurahan. Hal ini terlihat dari keaktifan masyarakat Kelurahan Medan Ngisor dalam musyawarah terbuka di tingkat kelurahan yang hanya dihadiri oleh kurang dari 50% masyarakat. Namun, di balik itu, pola interaksi sosial masyarakat Kelurahan Medan Ngisor cenderung berpola terbuka. Hubungan sosial antar warga sangat terbuka dan lebih mengutamakan kegotong royongan. Hal ini terlihat dari masih adanya budaya jogo-tonggo yang dilakukan dan diterapkan sangat baik oleh masyarakat di Medan Ngisor. Pada intinya, relasi sosial masih didasari oleh rasa kekeluargaan yang kuat. Kelurahan Medan Ngisor memiliki beberapa potensi. Potensi yang dimiliki oleh kelurahan ini yaitu yang pertama, berada di wilayah perkotaan. Yang kedua, terdapat banyak perguruan tinggi di wilayah kelurahan yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Yang ketiga, banyak penduduk usia muda. Keempat, adanya budaya kerja yang positif antara organisasi pemerintah dan eksternal. Dan yang kelima, terdapat banyak UMKM. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelurahan ini dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah kasus COVID-19 yang selama sebulan terakhir ini meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh menyebarnya varian baru virus corona yaitu varian Delta. Varian Delta atau B16172 adalah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona yang telah bermutasi. Varian baru ini lebih berbahaya karena diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya. Akibat dari menyebarnya varian ini, jumlah pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit melonjak sangat tinggi. Hampir semua rumah sakit tidak dapat menampung pasien baru karena kapasitas yang sudah penuh. Dalam situasi seperti ini, penting untuk selalu menjaga kesehatan tubuh serta meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selain itu, dalam mengatasi lonjakan kasus ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Beberapa peraturan untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam PPKM darurat antara lain menutup akses keluar dan masuk kota,
menutup jalan-jalan utama dalam kota dan menutup semua tempat usaha kecuali restoran, supermarket, apotek, dan sektor lain yang termasuk dalam pengecualian. Warga terpaksa untuk tinggal di rumah dan sebagian warga tidak bisa membuka tempat usahanya. PPKM Jawa Bali mempengaruhi hidup banyak orang, tak terkecuali warga Kelurahan Medan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Banyak warga yang terpaksa tinggal di rumah dan tidak mendapatkan penghasilan. Dalam menanggapi hal tersebut, saya membawakan dua program. Program pertama saya yaitu Sekolah Pasar Modal Online, dan program kedua saya yaitu Jamu Sehat, atau program pembimbingan pembuatan jamu untuk meningkatkan imunitas tubuh di rumah. Edukasi pasar modal dilaksanakan secara online melalui platform Google Meeting karena mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Kota Semarang yang semakin mengkhawatirkan. Dalam sekolah pasar modal online ini, sekolah pasar modal terbagi menjadi dua sesi di hari yang berbeda. Sesi pertama membahas tentang dasar-dasar pasar modal seperti pengertian, konsep, mekanisme, dan lain sebagainya. Sesi kedua membahas mengenai dasar dalam melakukan analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Serta, saya mencari 2 orang kader untuk dilakukan pendampingan lebih lanjut dan diharapkan dapat membuka akun saham untuk dapat mulai melakukan transaksi. Saya untuk memperkenalkan diri saya kembali ya, nama saya Muhammad Afif Muhyiddin, panggil saya Afif. Saya mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro yang sedang melaksanakan KKN online di Kelurahan Medan Ngisor, tepatnya di RW 02. Jadi intinya kalau fundamental nanti lebih ke melihat laporan keuangan, dan dari laporan keuangan itu kira-kira saham suatu perusahaan bagus atau enggak, dan nanti ada juga rasio kayak gitu dalam keuangan. Sedangkan kalau teknikal itu dia lebih ke harga. Halo Mas Afif, terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Sekarang saya sudah paham tentang pasar modal, terutama tentang saham. Dan sekarang saya sudah bisa bertransaksi sendiri. Terima kasih atas ilmunya Mas Afif. Terima kasih banyak ya Mas Afif atas ilmu yang diberikan. Sekarang saya udah membuka akun saham sendiri dan saya mulai mencoba untuk bertransaksi saham. Seperti ini transaksi saya. Terima kasih banyak Mas Afif. Dalam program pendampingan pembuatan jamu, saya bekerja sama dengan Karang Taruna dan kader-kader untuk mengajarkan remaja sekitar tentang khasiat dari bahan-bahan utama dalam jamu, seperti jahe, kunyit, dan temulawak, serta cara dalam pembuatan jamu. Selain mengajarkan cara membuat jamu, saya juga memberikan beberapa resep jamu yang nikmat dan dapat dibuat sendiri di rumah. Program pendampingan pembuatan jamu di rumah berlangsung secara online karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam memastikan agar manfaat dari program tetap berjalan setelah program selesai, saya melakukan kerjasama dengan 2 orang kader. Kerjasama tersebut berupa pendampingan lebih intensif tentang membuat jamu di rumah. Meningkatkan imunitas tubuh dengan cara membuat jamu yang artinya bisa kita buat sendiri di rumah dari bahan-bahan yang simple. Jahe itu dia mengandung senyawa kimia aktif yang bersifat inflamasi dan antioksidan. Kemudian kalau kunyit itu memudahkan proses pencernaan, memperbaiki perjalanan usus, antioksidan, inflamasi, antibakteri, dan antivirus yang berfungsi meningkatkan imunitas. Kemudian untuk temulawak itu membantu proses metabolisme, menyembuhkan radang, dan mengharumkan pernapasan. Itu adalah cerita KKN saya di Kelurahan Medan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.